Selamat datang teman sejarah semuanya, selamat datang di channel Sinstark. Kali ini kita akan membahas tentang sosok yang sangat dihormati dan penuh misteri, Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi bukan hanya sekadar nama yang tercatat di buku sejarah, tapi juga simbol kebijaksanaan, kekuatan, dan kepemimpinan. Kisahnya yang dibumbui dengan elemen mistis dan legenda turun-temurun selalu menarik untuk dibahas. Siapkan diri Anda, kita akan masuk gerbang antar dimensi untuk menyelami perjalanan hidup Prabu Siliwangi. Dari masa mudanya yang penuh gejolak, perjuangannya menjadi raja, hingga misteri di akhir hayatnya. Siapkah Anda mengungkap tabir misteri Prabu Siliwangi? Tetap di sini dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih sebelumnya. Siapa sebenarnya Prabu Siliwangi? Pertanyaan ini pasti terlintas di benak kalian. Lahir dengan nama Raden Pamanah Rasa, ia bukanlah terlahir sebagai seorang raja. Perjalanan hidupnya penuh liku, diwarnai dengan intrik politik dan perebutan kekuasaan. Ia adalah pewaris tahta Kerajaan Galuh, salah satu kerajaan terkuat di tanah Pasundan. Tapi tahta bukanlah sesuatu yang mudah didapatkan. Konflik internal kerajaan dan ancaman dari luar memaksanya untuk menempa diri, menjadi sosok pemimpin yang tangguh bijaksana. Di balik karisma dan kekuatannya, Prabu Siliwangi adalah seorang ahli bela diri yang terampil. Ia belajar dari berbagai guru, menguasai beragam aliran silat. Salah satu guru yang paling terkenal adalah Ki Gedeng Sindangkasih, seorang resi sakti yang menguasai ilmu kanuragan tingkat tinggi. Di bawah bimbingan Ki Gedeng, Prabu Siliwangi tidak hanya belajar ilmu bertarung, tapi juga ilmu kebatinan dan spiritual. Ia diajarkan untuk mengendalikan diri, menyelaraskan jiwa dan raga, sekaligus mampu mengeluarkan kekuatan dahsyat yang terbenda dalam diri. Kekuatan dilaskan cuma guna disegani lawan dan rakyat. Masa muda Prabu Siliwangi bukanlah masa yang mudah. Ia dihadapkan dengan berbagai tantangan dan bahaya. Untuk menguji kemampuan dan mentalnya, ia melakukan perjalanan spiritual, menjelajahi hutan belantara, mendaki gunung, dan mengarungi lautan. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan berbagai macam orang dari rakyat jelata hingga pendekar sakti. Ia belajar dari setiap pertemuan, menyerap ilmu dan pengalaman yang membentuknya menjadi pribadi yang kuat dan bijaksana. Chapter 4, Momen Penobatan, mengulik drama dan intrik di balik naiknya Prabu Siliwangi. Naiknya Prabu Siliwangi ke tahta kerajaan bukanlah proses yang mudah. Ada intrik politik, pertentangan dari dalam, dan ancaman dari luar. Banyak pihak yang meragukan kemampuannya, menganggapnya terlalu muda dan belum berpengalaman. Namun Prabu Siliwangi dengan kecerdasan dan keberaniannya berhasil mengatasi semua rintangan. Ia membuktikan dirinya layak menjadi seorang raja, pemimpin Bram Empainkruds dan the Deritis. Chapter 5, Ujian seorang pemimpin menghadapi badai di masa kejayaan Prabu Siliwangi. Menjadi seorang raja bukanlah tugas yang mudah. Prabu Siliwangi harus menghadapi berbagai tantangan dan ancaman, baik dari dalam maupun luar kerajaan. Pemberontakan, bencana alam, hingga serangan dari kerajaan lain menguji kepemimpinannya. Namun dengan kebijaksanaan dan kekuatannya, ia berhasil membawa kerajaan Pajajaran menuju masa keemasan. Kerajaan yang makmur, rakyat yang sejahtera, dan zetsmenias beragam lainnya. Aramivul King Disrut Piundak Tilvil Rangrangba, dan Pubamim Tere Minfi Onward. Chapter 6, Kisah Cinta Sang Raja, menguak misteri pernikahan Prabu Siliwangi. Di balik sosoknya yang karismatik dan penuh wibawa, Prabu Siliwangi adalah seorang manusia biasa yang juga mendambakan cinta. Pernikahannya bukan hanya sekedar urusan politik, tapi juga kisah cinta yang diwarnai dengan pengorbanan dan kesetiaan. Siapakah sosok wanita yang berhasil menaklukkan hati sang raja? Bagaimana pernikahan mereka mempengaruhi jalannya sejarah?
Dari pernikahannya, Prabu Siliwangi dikaruniai seorang putra yang kelak akan mewarisi tahta dan kebesarannya, yaitu Prabu Kian Santang. Prabu Kian Santang bukanlah sosok anak raja yang biasa. Ia adalah seorang pemuda yang cerdas, pemberani, dan haus akan ilmu pengetahuan. Dididik langsung oleh Prabu Siliwangi, ia tumbuh menjadi seorang ksatria yang tangguh, mewarisi karisma dan kebijaksanaan ayahnya. Di puncak kejayaan kerajaan Pajajaran, terjadi sebuah peristiwa yang mengubah sejarah Pasundan untuk selamanya. Prabu Kian Santang, putra mahkota dan pewaris tahta, memutuskan untuk memeluk agama Islam. Keputusan ini tentu saja menggemparkan kerajaan. Bagaimana Prabu Siliwangi menghadapi keputusan anaknya? Bagaimana Islam bisa masuk ke tanah Pasundan? Keputusan Prabu Kian Santang untuk memeluk Islam memicu konflik batin antara dirinya dengan Prabu Siliwangi. Di satu sisi, Prabu Siliwangi adalah seorang ayah yang mencintai anaknya. Namun di sisi lain, ia adalah seorang raja yang memegang teguh kepercayaan leluhurnya. Bagaimana Prabu Siliwangi menyikapi pertentangan ini? Apakah konflik ini akan menghancurkan kerajaan Pajajaran? Chapter 10. Title, Misteri Moksa Prabu Siliwangi, Perjalanan Spiritual Menuju Keabadian. Di akhir hayatnya, Prabu Siliwangi memilih jalan yang berbeda. Ia memutuskan untuk meninggalkan semua kemewahan dunia dan menempuh jalan spiritual moksa. Moksa adalah proses penyatuan diri dengan Sang Pencipta, menghilangkan ego dan keinginan duniawi. Bagaimana proses moksa yang dijalani oleh Prabu Siliwangi? Kemanakah ia pergi? Apakah benar ia masih hidup hingga saat ini? Chapter 11, title Warisan Sang Legenda, mengungkap jejak peradaban Prabu Siliwangi. Meskipun telah moksa, Prabu Siliwangi meninggalkan warisan berharga bagi generasi penerusnya. Bukan hanya berupa benda-benda pusaka, tapi juga nilai-nilai luhur, ajaran tentang kepemimpinan, kebijaksanaan, dan cinta kasih. Di chapter ini, kita akan menelusuri peninggalan-peninggalan Prabu Siliwangi yang masih ada hingga saat ini. Chapter 12, Jejak Spiritual, mengikuti perjalanan spiritual Prabu Siliwangi di masa kini. Meskipun secara fisik Prabu Siliwangi telah tiada, namun jejak spiritualnya masih dapat dirasakan hingga saat ini. Banyak tempat yang diyakini memiliki hubungan erat dengan Prabu Siliwangi, seperti Gunung Salak, Gunung Gede, dan beberapa tempat lainnya. Tempat-tempat ini menjadi tujuan ziarah, di mana orang-orang datang untuk berdoa, bermeditasi, dan mencari pencerahan spiritual. Chapter 13, Prabu Siliwangi dan Gunung Salak, mengungkap kebenaran di balik misteri. Dari sekian banyak tempat, Gunung Salak memiliki ikatan yang sangat erat dengan Prabu Siliwangi. Gunung ini dianggap keramat dan diyakini sebagai tempat Prabu Siliwangi moksa. Banyak mitos dan legenda yang beredar di masyarakat tentang Gunung Salak dan hubungannya dengan Prabu Siliwangi. Chapter 14, Simbol Kegagahan, mengungkap makna di balik maung lodaya kesayangan Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi seringkali dikaitkan dengan seekor maung lodaya, harimau Jawa yang gagah dan kuat. Maung lodaya bukan hanya sekedar hewan peliharaan, tapi juga simbol kekuatan, keberanian, dan kepemimpinan. Di chapter ini, kita akan membahas tentang hubungan Prabu Siliwangi dengan maung lodaya dan makna simbolis di baliknya. Outro mengakhiri perjalanan epik, hikmah dan inspirasi dari kisah Prabu Siliwangi. Itulah perjalanan hidup Prabu Siliwangi, sang Raja Pajajaran yang penuh dengan inspirasi dan misteri. Kisahnya mengajarkan kita tentang arti kepemimpinan, keberanian, kebijaksanaan, dan cinta kasih. Semoga kisah ini dapat memberikan pencerahan dan inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan kisah Prabu Siliwangi. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dan pengetahuan baru bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.